Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu terkait struktur jembatan. Ada 4 hal yang akan dibahas pada hari ini, yaitu macam-macam struktur jembatan bentang pendek, pemilihan lokasi dan tipe jembatan, data perencanaan jembatan, dan penentuan bentang ekonomis. Adapun untuk macam-macam jembatan bentang pendek, ini ada beberapa macam jembatan bentang pendek. Yang pertama ada jembatan gelagar baja jalan raya atau viaduk ya. Untuk bentangnya bisa mencapai 25 meter. Kemudian untuk pemikul utamanya itu berupa balok memanjang yang dipasang sejarak 45 cm sampai 1 cm. Dan gelagar melintang sebagai pembagi beban. Ada ikatan angin dan ikatan rem. Bisa kondisinya struktur rangka tertutup atau terbuka. Ya, bangunan bawah ada abutmen dan pilar. Kemudian untuk abutmen dan pilar dapat berfungsi sebagai pondasi bila tanahnya cukup baik dan bisa direncanakan sebagai pondasi langsung. Ya, ini bagian-bagian dari jembatan rangka baja. Di situ ada balok memanjangnya, kemudian ada balok melintang, lantai kendaraan, trotoar, dan railing. Untuk tampak atasnya di situ terlihat ada balok memanjang, melintang, ikatan angin, dan ikatan rem. Yang warna biru itu ikatan rem, yang warna merah itu ikatan angin. Di situ ada irisan lantai kendaraan, ada pangkal jembatannya dan sayap jembatan ya. Untuk tipe dari ikatan rem ini ada di ujung, ada di kedua ujung, kemudian ada di tengah. Bisa memilih salah satunya. Ya, fungsi dari ikatan rem itu sendiri untuk kemudian menerima gaya rem yang terjadi dari kendaraan. Kemudian untuk tipe yang kedua itu jembatan gelagar baja komposit. Di sini bentangnya bisa mencapai 30 meter. Komponennya sama dengan gelagar baja biasa, tadi yang Berita sudah sampaikan. Kemudian di sini karena komposit, ada penghubung antara plat lantai kendaraan dengan struktur utamanya, yaitu dengan menggunakan shear connector atau penghubung geser ya, untuk menyatu, agar menyatu. Kemudian tidak memerlukan ikatan rem, hanya ada ikatan angin bawah. Bila lantai kendaraan terbuat dari beton betulang, maka ikatan angin hanya diperlukan pada saat pendirian saja, tidak permanen. Bila lantai kendaraan terbuat dari kayu, maka ikatan angin dan ikatan rem mutlak diperlukan. Jika itu lantai kendaraannya dari bahan kayu, tapi sudah jarang ya sekarang digunakan ya. Nah, ini ya, ada shear konektornya dari penghubungi lantai kendaraan dengan balok yang memanjang. Bisa dilihat di gambar ya. Untuk keuntungan komposit dan kelemahan komposit dapat dibaca di sini. Keuntungannya itu dapat mengurangi berat baja, mengurangi tinggi profil kekakuan lantai lebih besar. Untuk profil yang telah ditetapkan dapat mencapai bentang yang lebih panjang, kemampuan menerima bebannya juga lebih besar ya. Untuk kelemahannya yaitu tidak konstan untuk kekakuannya pada daerah momen negatif, karena memang kita ketahui ya bahwa dia tuh lemah terhadap tarik dan kuat terhadap tekan ya. Kemudian plat beton tidak dianggap bekerja, jadi cuma dianggap sebagai pembebanan saja. Pada jangka panjang terjadi defleksi yang cukup besar ya, itu makanya kenapa kita harus kontrol untuk kelangsingannya memenuhi atau tidak ya, sehingga defleksinya bisa cukup gitu, sesuai dengan kriteria dari SNI. Ada juga jembatan balok beton bertulang. Pemikul utamanya adalah balok beton bertulang itu sendiri, bisa profil I atau T atau I girder. Kemudian pemikul utama bisa dicor setempat menggunakan backcasting. Kemudian plat lantai kendaraan komposit dengan balok memanjang yang dicor setelah baloknya selesai dibuat atau setelah diangkat bila baloknya kondisi pracetak. Plat lantai bisa dibuat dengan sistem cast in situ atau sistem pracetak sebagian. Kemudian di sini fungsi adalah balok melintang, yaitu sebagai pembagi beban, jadi bisa bekerja secara bersama-sama, tidak memerlukan ikatan angin dan rem karena memang sudah sifatnya kaku ya untuk jembatan beton bertulang. Bangunan bawahnya terdiri dari pilar dan kepala jembatan sama seperti kriteria yang lain. Jika memang diperlukan pilar ya digunakan pilar, jika tidak ya hanya abutmen saja berarti ya. Ini untuk jembatan balok beton bertulang. Di situ ada I girder yang warna merah itu ya.
Itu untuk balok memanjangnya. Kemudian balok melintangnya yang warna kuning itu fungsinya bisa sebagai pembagi beban. Maksudnya gimana? Jadi lantai kendaraan itu nanti menyatu ya, disatukan dengan balok melintang. Nah, sehingga dari balok melintang ini akan diteruskan ke balok yang memanjang. Untuk distribusi bebannya, ada juga yang dia itu melayang. Kalau kita lihat gambar di bawah, nah itu melayang ya. Jadi lantai kendaraannya itu tidak menyatu dengan balok melintang. Jadi kalau yang ini hanya sebagai pengaku saja. Nah, ini untuk kondisi lantai kendaraan jika peracet sebagian dan dengan kasus cash in situ atau di charge tempat ya. Nah, untuk jembatan balok beton pratekan itu bentangnya bisa mencapai 40 meter. Pemikul utamanya itu berupa balok beton pratekan yang dipasang sejarak 100 cm sampai 200 cm. Untuk plat lantai kendaraan komposit dengan balok memanjang yang dicor setelah baloknya selesai diangkat. Jadi setelah selesai dipasang, baru kemudian dicor dengan plat lantai kendaraannya ya. Jadi sistem plat lantai kendaraannya cash in situ. Untuk balok melintang, dia sebagai pembagi beban yang dibuat secara plat cetak dan biasa disebut dengan diafragma. Tidak memerlukan ikatan angin dan rem karena memang kita ketahui bahwa beton betulang sifatnya sudah kaku ya. Untuk bangunan bawahnya ada terdiri dari jembatan dan abutmen dan pilar. Nah, ini ya. Ini yang kotak ada tengahnya bulat merah-merah. Itu angkernya buat tendon ya, buat tendonnya bisa bentuknya itu dengan e-girder yang sebelah kanan itu ya. Kemudian ada shear connector juga agar bisa menyatu antara e-girdernya ini dengan plat lantai kendaraannya. Jadi bekerja secara bersama-sama ya. Nah, kemudian ada juga yang kelima itu jembatan rangka batang baja. Kalau untuk bentangnya bisa mencapai 60 meter, pemikul utamanya itu rangka batang baja yang dipasang di kanan kiri. Itu namanya rangka utama sebanyak 2 buah saja ya. Itu sebagai pemikul utama. Gitu ya. Nah, balok melintang di sini fungsinya sebagai pembagi beban. Jadi dia meneruskan beban dari balok yang memanjang ke pemikul utama. Untuk balok memanjangnya sendiri, dia menerima beban dari lantai kendaraan. Lalu meneruskan ke balok yang melintang. Untuk lantai kendaraan bisa terbuat dari kayu atau beton bertulang. Untuk lantai kendaraan yang terbuat dari beton bisa hanya sebagai beban terhadap balok memanjang atau yang melintang ya. Nah, ini ya. Untuk rangkanya itu bisa sistem terbuka dan tertutup. Berarti kalau misalnya tertutup dan terbuka itu tetap ada ikatan angin bawah dan ada ikatan rem. Begitu juga sistem yang tertutup ada ikatan angin atas ya. Pada bagian ujung rangka batang harus berupa portal kaku yang disebutkan portal akhir. Jadi ada end frame-nya untuk jembatan tertutup. Nanti di bawah ada contoh kasusnya. Nah, ini contoh ikatan angin atas dan contoh ikatan angin bawah ya. Nah, ini kasus di lapangan. Bisa dilihat di situ itu yang di paling ujung yang ini namanya end frame. Ini namanya end frame. Rangka utamanya mana? Ini rangka utamanya. Nah, ini yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini namanya rangka utama ya. Nah, ini rangka utamanya. Ini sebagai pemikul utama nanti yang meneruskan ke bearing. Ini namanya bearing di sini. Nah, ini kemudian dilanjutkan ke
kepala jembatan atau pilar ya. Nah ini yang ini. Nah ini bisa terbuat dari pipa atau dari siku, atau bisa pakai double siku untuk ikatan anginnya. Nah ini ikatan anginnya, yang di ujung namanya end frame. Nah ini ikatan angin atas ya. End frame cuma di ujung-ujung ya, bukan yang di sebelah sini ya, bukan. Nah ini rangka utama, oke. Nah ini sambungan kaku. Nah ini namanya portal akhir, karena ini di ujung tepatnya posisinya. Nah ini oke, lanjut. Nah untuk pemilihan lokasi jembatan harus dipilih lintasan yang sempit dan stabil, aliran air yang lurus, boleh juga miring. Sebenarnya untuk plat bisa juga bentuknya miring. Untuk tebing tepian yang cukup tinggi dan stabil, kondisi tanah dasar yang baik, sumbu sungai dan sumbu jembatan diusahakan tegak lurus. Diusahakan ya, boleh tidak, karena kita kan menyesuaikan dengan kondisi alam. Rintangan minimum pada waterway. Kenapa? Agar pilar yang dibuat atau abutmen ini tidak mengganggu jalannya air. Kemudian dipilih lokasi yang tidak memerlukan perlindungan profil, diusahakan sesedikit mungkin pekerjaan di bawah air, dipilih freeboard yang cukup besar buat ininya ya, lalu lintas airnya. Approach yang lurus dan kuat, jauh dari anak sungai, dekat dengan jalur komunikasi. Berikut data-data yang diperlukan untuk pemilihan lokasi jembatan ya. Kemudian untuk pemilihan tipe jembatan dapat dilakukan dengan meninjau beberapa hal, yaitu umur jembatannya, bisa sifatnya tetap atau sementara, materialnya baja, beton atau kayu, kedudukannya tetap atau bergerak, lantai kendaraan di atas, di tengah atau di bawah, kemudian jenis lalu lintasnya yaitu orang, umum atau kendaraan ya, atau air. Kemudian untuk sistem statisnya ada statis tertentu atau tak tentu. Untuk bentuk strukturnya ya seperti yang sudah disampaikan di perkuliahan pertama, ada macam-macam ya untuk jembatan ya, tergantung dari pertama itu bentangnya, kemudian tipe yang sesuai pada lokasi tersebut. Ini untuk penentuan bentang ekonomis dari berbagai, kalau bentang ekonomis nanti biasanya buat rangka baja ya. Ini ada untuk rangka jembatan rangka batang baja, ini ada berbagai macam tipe, mulai dari Pratt sampai Warren dan lain sebagainya. Nah ini dari tipe-tipe di atas ya, dari yang warna putih sampai warna kuning, setelah dilakukan pengujian, didapatkan ini yang apsis itu yaitu lambdanya, bentangnya, kemudian yang ordinat itu adalah berat, gelagar melintang dan gelagar memanjang yang kemudian dihasilkan gitu. Nah dari sekian tipe itu didapatkan untuk tipe keempat ya, dengan bentuk rangka yang seperti ini, itu memiliki berat gelagar yang kecil tetapi memiliki bentang yang cukup optimum gitu daripada yang lainnya. Nah ini untuk asumsi yang dapat diambil untuk jembatan jalan raya dan untuk kereta api ya, untuk preliminarinya. Untuk pemilihan dimensi elemen rangka batang, ada batang diagonal, vertikal, tepi atas dan bawah ya. Nah, ini memang bisa untuk batang diagonal bisa bersifat tarik dan tekan sehingga perlu momen inersia besar. Untuk batang vertikal biasanya gayanya kecil sehingga momen inersia tidak memerlukan yang besar. Untuk batang tepi atas dan tepi bawah biasanya menentukan sehingga memerlukan momen inersia yang sangat besar. Untuk pemilihan tipe pondasi itu tergantung dari pertama itu sifat atau daya dukung dari tanahnya itu sendiri, kemudian kedalaman tanah dasar yang baik ya. Ada juga untuk bebannya gitu, sehingga memang kalau untuk pondasi ini ada pondasi dalam dan pondasi dangkal. Ini
yang urgent mungkin ya di jembatan ini. Karena memang berkaitan dengan air, kemudian hambatan-hambatan yang ada di air, sehingga memang memerlukan pondasi yang cukup mendukung ya untuk jembatannya. Nah, ini selebihnya bisa dilihat dari sini aja ya. Ya, begitu saja untuk perkenalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.